Shalom, salam damai sejahtera bagi pendengar setia Radio Suara Sangkakala 107,9 FM. Ya, kita bersyukur dapat bersama-sama kembali bertemu dan menyatukan hati, cinta, kasih Kristus. Saya, Pastor Guntur Irianto, akan menemani Anda dalam siaran kali ini. Ada sebuah pertanyaan yang sering sekali muncul ya di pikiran banyak orang, juga dulu saya waktu masih muda. Apakah berdosa jika saya berdoa di kuburan? Nah, dosa atau tidak ya? Benar atau tidak ya? Nah, pertanyaan ini sering muncul dan akan menjadi fokus pembahasan kita hari ini. Jadi kita akan sama-sama merenungkan, menjelajahi perspektif Kristen. Jadi terkait hal ini, maka saya akan mengajak Anda, ayo silakan jika mungkin ada hal-hal yang baru yang saudara mau katakan, ada pertanyaan silakan menulis di kolom chatting. Ya, jadi saya ingin menyampaikan hal-hal yang berkenaan dengan berdoa di kuburan. Ya, di dalam agama Kristen tindakan berdoa di kuburan itu umumnya tidak dianggap sebagai dosa. Nah, tetapi banyak orang Kristen yang mengunjungi makam orang yang mereka cintai, keluarga mereka, untuk merayakan kenangan mereka. Terus ada juga yang mencari ketenangan gitu ya, duduk-duduk santai. Kemudian aktivitas ini diungkapkan untuk ya udah aku menghormati ya rasa kasih sayangku terhadap orang yang telah meninggal. Ya oke saja ya. Namun yang paling penting yang ingin saya sampaikan kepada kita bahwa kita juga memahami keyakinan beberapa agama kepercayaan yang ada di Indonesia. Dan itu bervariasi sekali. Nah, berbagai denominasi Kristen, beberapa kelompok Kristen misalnya, mungkin memiliki pandangan yang berbeda dengan tradisi atau praktek berdoa di kuburan gitu ya. Jadi, marilah kita sama-sama membahas hal ini. Jadi secara umum saya mau katakan bahwa kebanyakan orang Kristen yang ada di Indonesia ketika mereka ada di kuburan, mereka biasanya berdoa gitu ya. Banyak sekali yang terjadi seperti itu. Jadi niatnya baik, arahnya ditujukan kepada Tuhan pasti. Tetapi kita juga harus kembali kepada apa yang dituliskan dalam Bible. Kembali pada prinsip-prinsip kasih, ini bulan kasih ini ya. Kemudian ada sebuah penghormatan, ada bentuk bentuk kasih di mana kita bisa praktekkan lewat membersihkan kuburan, kemudian meletakkan bunga dan fokusnya kepada Tuhan pastinya. Jadi sebelum kita lanjutkan, ingatlah bahwa Bible mengajarkan kita untuk punya niat dulu yang baik, tulus sebagai tindakan kita. Demikian pula di dalam doa. Termasuk dalam doa, kita juga harus tahu bahwa ada ayat-ayat yang mengingatkan kepada kita tentang pentingnya sebuah niat yang baik serta pengabdian kita kepada Tuhan dalam segala hal. Nah, Bible katakan, ya, lakukan segala sesuatu, segala hal di dalam nama Yesus. Itu benar. Nah, di dalam kitab suci, khususnya Bible kita bisa mendapatkan beberapa ayat, ya, ayat-ayat tentang bagaimana kita itu tidak boleh berbicara dengan roh orang mati. Benar nggak sih, Pastor? Ada nggak? Ada, ya. Memang tidak ada ayat bilang begini, jika kamu berdoa di kuburan, kamu berdosa. Memang tidak ada ayat itu ya. Jika kamu ke kuburan, kamu harus A, B, C, D, juga tidak ada. Jadi banyak orang Kristen akan melihat kunjungannya ke kuburan sebagai cara untuk menghormati, merayakan kenangan. Ya, merayakan kenangan kepada yang meninggal. Ya. Oke ya, saya kira itu yang harus kita perhatikan dan kita bahas dalam pertemuan kita kali ini. Nah, kalau begitu ada nggak ayatnya? Ada, saya baca ya. Di dalam Bible terdapat beberapa ayat. Nah, artinya bukan cuma satu ayat. Beberapa ayat yang menyinggung. Nah, semoga jangan ada yang tersinggung. Ya, menyinggung. Ya, mengenai melarang berkomunikasi dengan roh orang mati.
Berarti orang-orang mati itu di mana sih sebenarnya? Apakah dia masih ada di kuburan situ? Nah, masalahnya kan di situ. Orang berpikir di kuburan itu masih ada roh orang mati, jadi perlu ngobrol, perlu doa, kemudian komunikasi dengan roh orang yang sudah meninggal gitu. Nah, ayatnya ini ya, lihat ayatnya di dalam kitab Imamat pasal 19 ayat 31. Nah, demikian dikatakan, hendaklah kamu tidak berpaling kepada para perantara arwah dan kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka sehingga menjadi najis olehnya. Akulah Yahweh Elohimu. Nah, perhatikan di sini dimulai dengan kita tidak menuju kepada perantara arwah. Nah, ini kadang-kadang suka pergi ke orang pinter, kemudian ngobrol sama orang mati, dipanggilkan, dimunculkan, terus dia bilang, "Wah iya, aku ketemu, dia ngomongnya begini." Kemudian orang pintar bilang, "Itu loh suamimu ngomong begini." Nah, terjadilah komunikasi seperti itu. Dikatakan seperti ini menegaskan larangan untuk mencari bantuan. Nah, yang pertama adalah bantuan. Minta bantuan untuk berdoa, untuk berkomunikasi, minta cari informasi kepada mereka yang mampu bisa berkomunikasi dengan roh-roh orang mati. Atau kita kenal dengan sebutan petenung. Ya gitu ya, jadi perantara gitu ya. Nah, ini artinya jika Bible menuliskan ayat ini, artinya perhatikan baik-baik bahwa Tuhan menolak praktek-praktek okultisme atau bentuk spiritualitas yang melibatkan kontak dengan roh orang mati. Wah, jelas ya? Jadi janganlah, nomor satu, janganlah pergi cari-cari penayang gitu-gitu ya. Orang-orang perantara yang bisa kita ketemu, orang pandai. Nah, itu seringkali terjadi dan saya jumpai banyak orang pergi ke situ. Ya, penyebabnya apa, kenapa dia pergi, kenapa dia sakit, kenapa dia menderita, kemudian dicari tahu, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Jadi jangan loh ya, jangan. Ya, Alkitab sudah menolak bahwa kita tidak boleh menuju dan berkomunikasi kepada orang-orang yang seperti itu. Nah, sebagai tambahan juga, ini ayat yang menjadi tambahan kita supaya kita tahu ayatnya bukan cuma satu. Di dalam Ulangan 18 ayat 10 sampai 12 dinyatakan begini. Janganlah didapati seorang pun di antara kamu yang mempersembahkan anak laki-lakinya atau anak perempuannya sebagai kurban bakaran, sebagai seorang peramal, seorang penelaah, atau seorang petenung, atau seorang penyihir, atau seorang pengucap mantra, atau seorang yang bertanya kepada arwah, atau seorang ahli nujum, atau seorang yang mencari petunjuk kepada orang yang mati. Jangan cari petunjuk kepada orang mati. Ayat 12, sebab semua orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Yahweh, dan karena perbuatan keji inilah Yahweh Elohimu menghalau bangsa-bangsa ini dari hadapanmu. Jadi bangsa-bangsa lakukan itu, kamu jangan. Ya, mengucapkan mantra juga jangan, nggak boleh ucapkan mantra. Engkau masih hafal mantra, udah hapus mantra tersebut. Gak ada gunanya. Bible menuliskan bahwa itu kekejian bagi Tuhan. Yahweh gak mau dicampur adukan. Kalau engkau berdoa dalam nama Yesus saja. Jangan dicampurkan mantra. Gitu ya. Mantra diucapin. Terus setelah dia bilang dalam nama Yesus lah dicampur-campur. Ya gak boleh gitu ya. Nah, mengucap mantra, bertanya kepada arwah. Kadang-kadang di kuburan, bukan dalam kuburan, di kuburannya mulai berdoa. Kong, saya kepengen kerja belum dapat, tolong saya sih Kong, biar saya dapat kerja, dapat jodoh, cari jodoh, dan bertanya kepada arwah, kepada orang tua, gitu ya. Gimana sih saya kok bodoh ya, nggak pintar-pintar, saya kok ulangan dapatnya jelek, tolong dong saya. Nah, nggak bisa tolong roh orang mati gitu ya. Yang bisa tolong adalah guru-guru yang mengajar, orang tua, juga Tuhan menolong kita. Nah, penting untuk kita perhatikan dan mencatat di sini bahwa
ayat-ayat itu bervariasi dituliskan. Dan kadangkala hidup kita dipengaruhi oleh tradisi atau ajaran denominasi tertentu turun-temurun. Oleh karena itu, jika Anda ada pertanyaan atau keraguan tentang tindakan keagamaan khususnya soal orang mati dan doa-doa di kuburan, saya sarankan mari kita berkonsultasi, kita ngobrol bareng, ya, ada pemimpin rohani dan otoritas keagamaan bisa menceritakan, menjelaskan isi Bible dengan tepat. Ya, penting sekali kita untuk memahami tentang arti sebuah kehidupan, penghormatan, kasih, dan lain sebagainya. Ya, ada banyak orang yang bingung kalau mau ke kuburan. Masalahnya, pertanyaannya adalah, Pastor, saya bukan masalah berdoa di kuburan, tapi saya loh takut ke kuburan. Nah, kasihan deh lu, takut ke kuburan. Bagaimana bisa kita takut? Kan ada orang meninggal, Pastor. Lah, orang meninggal emangnya bisa bangun? Enggak, sudah dikuburkan, sudah ditanam, selesai. Tabur bunga sudah selesai gitu ya. Jadi jangan takut lewat kuburan, takut. Ya, lewat di celah-celah antara dua kuburan, takut. Malam-malam lewat situ pakai mobil, pakai motor, takut. Jangan ada yang takut. Karena kita punya Yesus yang menyertai kita. Roh yang di dalam kita lebih besar dari roh-roh yang ada di sekitar kita. Baik, kalau begitu, apa yang harus saya lakukan jika saya ke kuburan keluarga? Apakah suami, ataukah istri, ataukah anak, ataukah orang tua, ataukah teman? Ya, apa yang harus saya lakukan? Jadi ketika seseorang berkunjung ke kuburan keluarga, seringkali dilakukannya dengan niat untuk mengenang, mengingat ada hari-hari tertentu gitu ya. Apalagi nanti itu ada cengbeng ya, cengbeng di mana orang ke kuburan semua. Kenapa? Untuk mengenang, mengingat ada hari tertentu untuk pergi ke kuburan. Jadi kuburannya rame banget gitu ya. Pasang tenda, kemudian bikin acara. Pokoknya sampai padat, susah keluar masuk kalau sudah di lokasi pada saat cengbeng. Ya. Nah, kenangan kepada orang yang sudah meninggal tentu ada, tidak bisa kita lupakan. Jadi, saya mau kasih contoh beberapa tindakan yang dilakukan orang ketika mengunjungi kuburan keluarga. Yang pertama adalah mereka suka berdoa. Nah, kalau gitu doa yang seperti apa? Apakah aku harus berdoa, Tuhan, terimalah dia di sisimu Tuhan, gitu. Tuhan semoga dosanya diampuni, semoga arwahnya diterima di sisimu Tuhan. Apakah doanya seperti itu? Tidak, ya. Bukan itu doanya. Jadi kita pergi ke kuburan, oke, merenungkan hidup. Tuhan, keluargaku telah pergi, tapi aku tahu dia sudah bersamamu dengan engkau di Firdaus. Dia sudah bersama dengan Tuhan, dia sedang beristirahat dengan tenang. Dia sudah disediakan rumah baginya. Ya, tidak ada lagi tangisan air mata, sakit penyakit, kelelahan sudah tidak ada. Dia sudah senang, istirahat dengan senang. Jadi kita bisa menjadi bahan refleksi renungan kita saat kita ada di sana. Ya, terus doa kita apa? Ya, doa kita, Tuhan, aku mau jadi berkat hidupku untuk melayani Tuhan. Sisa hidupku itu selagi aku kuat, aku sehat, aku mau mengucap syukur. Nah, seperti itu. Jadi jadi bahan renungan saat kita ada di sana. Kita mengenang kenangan dengan mereka, tetapi kita juga menjadi kuat karena kita berdoa, fokus hanya kepada Tuhan dan hidup kita. Dia udah gak bisa diutak-utik apapun. Yang kedua, kita juga ke sana itu membersihkan dan merawat makam, gitu ya. Bersihkan, merawat makam, kemudian membersihkan batu nisan. Kalau kita lihat sudah tanahnya ambles, perlu ditambahkan pasir tanah, kemudian semen yang sudah rusak diperbaiki, dan bersihkan rumput-rumput, ya, meletakkan bunga di makam, dan itu secara umum semua orang akan lakukan. Boleh bawa lilin, terserah. Kalau mau taruh lilin lagi, nyalain lilin. Tapi ya untuk apa sih lilin ditaruh lagi di situ? Ya, siang hari kan sudah terang, sudah ada matahari gitu ya. Bawa bunga, oke dong. Jadi bawa bunga segar, simbol penghormatan dan cinta gitu ya.
Sebab bunga atau kembang itu simbol cinta, apalagi bunga bank. Bukan sekedar omongan, tapi dibuktikan dengan duit, ada bunga bank. Jaminan itu, butuh itu ya. Terus apalagi? Ya kalau kita ngobrol di situ, jangan teriak-teriak ngobrolnya, gangguin orang yang lain juga sedang ke kuburan gitu. Tertawa ya jangan terbahak-bahak gitu, pelan-pelan saja gitu ya. Apakah kita harus sukacita? Ya harus sukacita, jangan nangis terus seperti orang yang tidak punya pengharapan. Jangan seperti orang-orang yang di luar Tuhan yang tidak punya pengharapan. Sudah 1 bulan masih nangis, 1 tahun masih nangis, 10 tahun masih nangis di kuburan. Tidak, buat orang percaya tidak. Terus kalau kita mau ngobrol, apakah kita harus ngobrol sama yang sudah meninggal? Tidak dong. Yang sudah meninggal tidak ada di situ. Jadi kita ngobrol sama siapa? Ya sama teman, sama keluarga yang datang gitu ya. Terus perlu nyanyi-nyanyi? Ya kalau mau nyanyi silakan. Nyanyi untuk Tuhan, bukan untuk orang yang sudah meninggal. Nyanyi ucapan syukur, kita masih sehat. Kalau ku masih hidup sekarang, itu karena cintanya gitu ya. Jadi kita bersyukur kita masih hidup, Tuhan kasih kita kesempatan. Terus kalau kita mengenang, ya boleh. Kadang-kadang mengenang kan menangis, Pastor. Ya silahkan keluarkan air mata, tetapi setelah itu berbagi ceritalah supaya tidak memendam perasaan gitu ya. Supaya kita bisa berbagi cerita, kita bisa mengenang, oh dulu dia begini, lucu dia suka gemuk, dia suka makan apa aja, setiap makanan dia yang habisin. Nah lucu-lucu ya. Jadi kita ikut serta dalam kunjungan bersama keluarga dan menjadi momen yang sangat bermakna. Ya, penting untuk diingat bahwa setiap orang memiliki keluarga, memiliki cara yang berbeda dalam menghormati orang yang telah meninggal. Ada orang yang pai-pai gitu yang menghormati, ada orang yang cukup dengan menganggukkan kepala, ada orang yang cukup dengan kesederhanaan saja, gitu ya. Jadi mari kalau keyakinan orang Kristen pakai firman Tuhan, dasarnya firman Tuhan. Perhatikan aturan, kebijakan yang mungkin berlaku di setiap kuburan itu berbeda-beda. Nah, sudah mencapai penutup nih ya. Jadi saudara-saudara, semua sahabat-sahabat obrolan santai yang ada di Radio Suara Sangkakala, mari kita merenungkan secara relevan saja ya. Ada di hati banyak hal yang kita bisa dapatkan lewat acara-acara ini. Ya, kita percaya mengucap syukur bahwa Tuhan beri kita kesempatan untuk hidup. Tunjukkan kepada banyak orang bahwa engkau kuat, engkau tegar. Engkau mampu menghadapi apapun juga. Engkau bisa berdoa bukan untuk orang mati, tapi berdoa untuk yang hidup. Berdoa untuk dirimu, berdoa untuk keluarga yang masih hidup, sehingga mereka tidak mengerjakan hal-hal yang merugikan diri, tapi hidup dalam anugerah dan kasih Tuhan. Karena Tuhan telah memulai dengan hal yang baik, Dia pasti akan menyelesaikan dengan baik sampai Ia datang kembali. Jadi, pesan saya, jika engkau ke kuburan, bukan berdoa untuk orang yang sudah mati, tapi berdoalah buat mereka yang masih hidup. Oke, terima kasih telah bersama saya di Radio Suara Sangkakala 107,9 FM. Dengan harapan kami ini memberkati, memberikan pencerahan dalam hidup kita. Tetap setia dan sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.